Ya, selepas selesai 8 besar Piala Malaysia semalam ya, dan dipastikan ada 4 klub yang akan bertemu di semifinal, dan semua prediksi dari jalan-jalan sepak bola untuk 4 klub yang di semifinal itu semuanya terbukti benar. Tapi selepas itu ya, malah ini ada isu dan juga ataupun rumor ya, atau isu ataupun rumor dan juga informasi ya, di mana Nafuzi Zen yang malah terganggu, kemudian player baru dari Jordarul Tazim, serta kepindahan Mikey ataupun Faisal Halim ya. Detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di GJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Haji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola di hari Ahad ini. Nah, kita tahu semalam kita sudah tahu hasilnya ya, ataupun tengok perlawanan Piala Malaysia, yang mana ada Negeri Sembilan yang gagal membalikan kedudukan ya atas tamunya Selangor, yang mana ini membuat Selangor lolos ke semifinal ya. Dimana kita tahu semalam kedudukannya adalah 2-2 ya untuk kedua tim ini. Dengan demikian maka agregatnya 2-4 untuk Selangor ya. Gol dicetak oleh Mat Elves dan Sokwan ada dari Negeri Sembilan, sedangkan Selangor ya gol getternya yaitu Kayon dan juga Yazan Al-Arab. Nah, di perlawanan yang lain yang cukup mendapatkan atensi dengan hadirnya penyokong dari Terengganu ya, yang memadati kandang dari Terengganu, itu berhasil menang meyakinkan dengan skor 3-1 atas juara bertahan Kuala Lumpur City FC, di mana gol itu oleh Manuel Ott, TC Kipre dan juga Kepaserman. Ini kayak Paserman yang lagi on fire ya. Ditambah KL City cetak Hakimi Azim Rusil, dengan demikian akhirnya jadi 4-1. Nah, di balik euforia Terengganu yang lolos ke semifinal ya, ini ada beberapa kabar ya seputar Terengganu. Tapi sebelum itu, ini saya mau beralih ke Jordarul Takzim dulu ya. Ini menarik ya, karena saya baca artikel bahwa JDT ini dikaitkan dengan kiper dari Negeri Sembilan, yaitu Shihan Hazmi ya. Nah, ini aku baca dari makanbola.com ya. Ini masih rumor ya, kalau kita belum dari klub yang mengumumkan tuh belum resmi lah ya, menurut aku ya masih rumor ya. Shihan Hazmi bakal sertai JDT. Ini dari makanbola.com. Dengan kekalahan Negeri Sembilan di suku akhir Piala Malaysia, ini merupakan kali terakhir Shihan Hazmi menyarung jersey negeri tersebut, dan kabarnya Shihan sedang diminati oleh JDT. Kabar ini berdasarkan beberapa ciapan yang menyatakan penjaga gol kebangsaan itu bakal berpindah ke sebuah pasukan gergasi Liga Malaysia musim depan. Jika benar perkabaran ini, Shihan bakal bersaing dengan Farizal Marlias dan juga Izham Tarmiji ya, sebagai penjaga benteng terakhir Harimau Selatan. Pasukan Hobeng Jang Hoben, pimpinan Kedevan, sudah membuat persiapan bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkannya. Negeri Sembilan merancang membawa masuk Taufik Arasid ya, Sarawak United, dan juga Firdaus Irman PDRM bagi merebut slot penjaga gol utama pasukannya yang ditinggalkan Shihan. Oke, kalau dari percakapan ya, kan sebenarnya kalau aku telusuri ya, itu kan dari tweet dari Suhaimi Zainal Azam ya. Tapi di sini kan beliau, berakhir cabaran Negeri Sembilan FC musim ini, ada 2 pemain utama yaitu Shihan Hazmi dan juga Husaimi P sah antara yang angkat kaki berhijrah ke pasukan lain musim depan. Nah, di sini tuh tak ada yang mention untuk untuk ke JDT ya, tetapi di komen yang lain tuh ada misalnya dari Piang Sangli, Azam Asi Sri Pahang, Shihan Negeri Sembilan ke JDT, yang Azam Asi dari Sri Pahang ke Selangor, terus Shihan dan Negeri Sembilan JDT, Husaimi Negeri Sembilan Selangor, Romero Morales KL JDT. Nah, apakah ini memang benar ya? Ini sih masih patut kita pertanyakan ya. Tapi ya, kalau memang untuk penjaga gol JDT sih, kalau kita tengok memang Farizal Marlias juga secara usia sudah tidak muda lagi gitu. Jadi, tapi memang ya kalau penjaga gol memang bolehlah untuk usia sampai tua, kadang makin tua makin matang, itu boleh jadi macam itu. Tapi memang ya kemungkinan itu ada, tapi sekali lagi ini masih simpang siur ya menurut aku ya, walaupun sudah ada artikelnya di makanbola.com.
Nah, ini soal JDT ya. Nah, apalagi di sini ada tulisannya juga ya soal Romel Morales ke KL ya. Dari KL ke JDT. Ini menarik, apakah nanti akan ada isu-isu, maksudnya rumor-rumor lain menanggapi hal ini, kita tunggu saja. Kemudian kembali ke Trengganu ya tadi ya, selepas berjaya ke semifinal, nah malah ini ada sedikit menarik ya. Pertama, bukan menarik sih, ini baru keluar terkuak selepas konferensi ya, pers ya dari Nafuzi Zen. Ini didapatkan dari flashsukan.com. Nafuzi tertilang dengan pengurusan TFC. Ini ada apa ini? Ini ternyata ini kaitannya dengan perpanjangan kontrak ya. Kalau aku tak silap tanggal 25 Oktober juga ada artikelnya bahwa belum terima kontrak ya. Nah, ternyata kalau dari statement itu Nafuzi itu dikasih tahu untuk perpanjangan atau penawaran tuh dari Kitman ya. Ini menarik ya, bukan diobrolkan secara face to face. Saya menerima surat tawaran lanjutan kontrak yang bertarik 27 Oktober itu pada 29 Oktober lalu dan hanya diserahkan di padang latihan oleh Kitman pasukan. Sebagai pasukan profesional itu tidak sepatutnya berlaku dan mereka patutnya memanggil saya untuk berbincang persiapan pasukan musim depan. Namun itu tidak terjadi, tiada sebarang pertemuan dengan pihak pengurusan sehingga kini dan indeks prestasi utama KPI juga diletakkan tanpa berbincang dengan saya. Saya akan menyerahkan surat jawaban perkenaan tawaran itu esok Ahad, jelasnya kepada pemberita. Berarti hari ini ya. Untuk rekod Nafuzi yang melatih TFC sejak 2019, membawa pasukan itu muncul naik juara Liga Super dan Piala FA sekaligus semarak ke Piala AFC musim depan. Selain itu pada aksi suku akhir kedua menyaksikan Trengganu FC mengatasi cabaran KLCT 3-1 sekaligus mendapatkan tiket ke pusingan 4 terbaik dengan agregat 4-1. Nah, ini menarik ya, karena kalau dari komentar ataupun statement dari Nafuzi Zen ya, beliau itu menginginkan kalau misalnya memang ada penawaran ya untuk penentuan KPI ya ke target depan atau apa tuh harus melibatkan beliau, dan juga sebenarnya harus cepat ya, harus cepat karena mana-mana pemain yang memang ingin dipertahankan yang habis kontrak ya harusnya disiapkan dari sekarang gitu. Nah, ini mungkin juga ya ada kaitannya sama hal yang rumor yang dikaitkan soal Mikey ya, yang dikaitkan dengan salah satu klub lain gitu. Ini menarik ya. Dan ini menurut aku sih ya benar apa yang disampaikan Nafuzi Zen. Kalau memang penawaran itu dititipkan ke Kitman di Padang, itu sih menurut aku kurang etis gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja nanti keputusan Nafuzi Zen seperti apa di tengah memang prestasi dari Trengganu yang luar biasa. Dan aku memang prediksi nih Trengganu walaupun ketemu Selangor bolehlah ketemu JDT di final. Ini menarik, patut kita tengok nanti seperti apa. Nah, di sisi lain juga ini dari utusan Malaysia.com, Mikey menuju Selangor. Ini Faisal Halim ya. Belum pun berakhir saingan Piala Malaysia, spekulasi perpindahan pemain mula menjadi perdebatan dalam kalangan peminat. Ditambah pula dengan kegagalan Sarawak United dan Melaka United mendapatkan lesson berakhir musim depan menyaksikan limpahan pemain yang sedia ditandatangani. Belum lagi dengan keputusan PJ City tidak beraksi musim depan yang pastinya membuat pemain mereka memburu pasukan baru. Pemain sayap Trengganu Faisal Halim paling menjadi buruan, namun Selangor FC dikatakan kepada petak nomor 1 untuk mendapatkan tonggak kebangsaan itu. Kehadiran Tan Chen Ho sebagai pengendali Red Giant menjadi faktor yang mampu menarik Faisal atau lebih dikenali Mikey menyertai pasukan. Faisal 24 yang tamat kontrak hujung tahun ini belum memberi jawaban kepada Trengganu FC yang sudah menawarkan kontrak baru. Selain Selangor, Kedah Darul Aman, Kuala Lumpur City FC serta Sri Pahang turut mengintai pemain Inca Sang Penyu. Namun desas-desus mengatakan King of Malaysia mungkin menjadi pilihan Faisal. Selain Faisal, Selangor yang berwajah baru dan tampak lebih mantap di bawah bimbingan Cheng Ho turut dikaitkan dengan pertahanan kental Negeri Sembilan yaitu Husaini P. Sementara itu keputusan PJ City tidak beraksi dalam saingan Liga Malaysia musim depan menyaksikan pemain mereka terpaksa mencari majikan baru. Dalam kelompok pemain tempatan dalam berada selangkah di hadapan apabila penjaring terbanyak tempatan dalam Liga Super itu menyertai Sabah FC ya. Nah, ini menarik ya karena Darren Lock ini kan sudah aku juga sempat sampaikan rumor beliau ke Sabah kalau ada tweetan di Facebook apa ya, ketika istri dari Darren Lock mencari kontrakan ataupun rumah di Sabah ya, kalau kita silap pada masa itu. Kita tunggu saja, ini menarik ya, walaupun nanti Piala Malaysia akan berakhir, selepas itu perbursa transferan pemain baru ini menarik untuk kita
obrolkan ataupun perbincangkan. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.